Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita membahas tentang how to listen gitu ya, bagaimana sih cara mendengar? Mendengar itu tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan. So ini kayaknya agak sedikit berbeda ya antara mendengar dan juga mendengarkan. Mendengar itu kayak ya selintas aja kali ya. Tapi kalau mendengarkan itu kita benar-benar pay attention untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain seperti itu. Nah kalau ada data nih, kalau Anda mungkin browsing gitu ya di internet, ada data dari David Grossman menyatakan bahwa dari 400 perusahaan dengan 100.000 karyawan, bayangin sebanyak itu ya. Katanya ada satu faktor yang bisa membuat perusahaan rugi sampai 62,4 juta US dollar hanya gara-gara bukan masalah teknis loh, tapi masalah komunikasi yang buruk. Imagine, hanya masalah komunikasi tapi perusahaan bisa rugi, bayangin. Salah satu soft skill yang harus dikuasai oleh kita, tapi akhirnya karena tidak dikuasai dengan baik dan diaplikasikan secara baik, akhirnya perusahaan merugi. Itu dari sektor industri ya, atau sektor corporate lah gitu. Gimana kalau dari sektor domestik alias rumah tangga? Ternyata 65% kasus perceraian, divorce rate, itu 65%-nya terjadi gara-gara komunikasi yang tidak efektif antara pasangan suami dan istri. Aduh, serem banget ya. Jadi kenapa akhirnya kemarin kayak di masa pandemi, Anda melihat ya banyak banget pasangan yang mengajukan perceraian. Bukan kita happy nggak happy sih, cuma maksudnya kayak oh iya, salah satu faktornya mungkin karena sektor financial. Oke, sektor financial kayaknya semua orang juga mengalami ya selama pandemi. Tapi akhirnya apa? Ada yang bisa bertahan, ada yang tidak bertahan, mungkin karena komunikasi yang baik antar pasangan. Oke, kita sama-sama grow up together untuk melewati masa-masa sulit ini. Tapi kemudian ada yang kayak yaudah kita jalan masing-masing karena komunikasi yang buruk, akhirnya terjadilah perceraian. Nah maka itu kalau kita ngomong pendengaran ternyata ada sebab dan akibat ya. Jadi kalau kita punya pendengaran yang buruk, dalam artian bukan THT ya, telinga hidung tenggorokan, tapi pendengaran yang buruk, tidak bisa mendengarkan yang baik, ternyata ada hasil yang buruk juga. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar how to be a good listener. Nah gitu ya. Nah kalau kita ngomong tentang kemampuan mendengar, ternyata ada banyak banget kalau kita ngomongin myth and fact seputar kemampuan mendengar. Kita cari tahu ya. Kita bahas yang pertama pemirsa ya. Sulit untuk belajar mendengar. Gimana ya ngomongnya? Kalau kita ngomong mendengar, sebenarnya semua orang di luar kalau ada ya faktor disabilitas ya, everyone can listen. Semua orang tuh bisa dengar gitu ya. Dengar dalam artian apa? Ya kalau selintas dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, everyone can do that gitu. Tapi yang dimaksud mendengar adalah bagaimana kita bisa fill in gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam obrolan yang lagi disampaikan oleh orang gitu. Jadi kita kan ada komunikan, ada komunikator. Nah kita harus ngerti gitu ya. Kita lawan bicara kita lagi ngomongin apa. Oh gini ya, oh gitu ya. Nah pertanyaannya gini, sulit nggak sih untuk menjadi pendengar yang baik? Kadang-kadang kita berpikir, dengerin aja mah gampang gitu ya. Dia ngomong apa A, B, C, kita setelah mengerti bahasanya gitu ya. Kita bisa kok jadi pendengar yang baik. Ternyata nggak semudah itu kali ya. Karena ternyata banyak yang akhirnya kayak menjadi pendengar. Oke, kita mendengarkan, tapi kadang-kadang kayak karena mungkin posisi kita lebih superior kali ya. Jadi kayak kadang-kadang kayaknya dia ngomong apa, pengen aku tanggapin, pengen aku respon, pengen aku kasih advice. Itu kayaknya kita banget ya. Jadi kayak seolah-olah kita fill in the emotion, tapi akhirnya kayak nggak relate juga sebenarnya. Nanti kita bahas ya, sulit nggak sih untuk menjadi pendengar yang baik? Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Saya adalah pendengar yang baik. Semua orang boleh mengklaim dirinya adalah pendengar yang baik. Dan itu bukan sekadar I can listen what you say gitu ya. Bukan hanya bisa mendengar apa yang kamu katakan, tapi kita kadang-kala kepikiran gini. Aku pendengar yang baik kok, saya pendengar yang baik kok. Dan ini adalah faktor alami yang diturunkan ke semua orang. Tapi tahukah Anda ternyata katanya bahwa tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Mendengar bisa, mendengarkan belum tentu semuanya bisa. Jadi kalau kita pikir bahwa oke, saya adalah pendengar yang baik,
Nah, Anda harus cross check dulu ya, mungkin ke orang-orang yang ada di sekitar Anda untuk mengetahui apakah Anda adalah seorang pendengar yang baik. Nah, sebenarnya pendengar yang baik ini diturunkan atau skill yang harus dipelajari, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Orang cerdas adalah pendengar yang lebih baik. Well, di dunia ini kita punya IQ, EQ, SQ gitu ya. Kemampuan intelijensi lah, emosional, spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kita berpikir gini. Oh, orang yang cerdas pasti bisa menjadi seorang pendengar yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang punya IQ di bawahnya. Karena apa? Karena mereka tahu tentang ilmunya, mereka tahu tentang product knowledge-nya, mereka tahu tentang goals-nya dan lain sebagainya. Tapi apakah menjamin orang yang cerdas adalah orang-orang yang mampu menjadi pendengar yang baik? Karena kadang-kala kalau kita ngomongin mendengarkan, itu bukan hanya sesuatu yang logik, sesuatu yang eksakta, tapi juga involving the emotion. Nah, kalau kita ngomongin involving the emotion berarti ada faktor EQ-nya juga. Bagaimana cara kita memainkan emosi kita, empati kita, karena ini bukan kita mengenerate ya, tapi tidak semua orang cerdas itu punya empati dan simpati yang sama halnya dengan semua orang. Dan bahkan mungkin bisa dibalik, orang yang punya empati dan simpati tinggi terhadap orang lain belum tentu secerdas orang-orang yang punya IQ tinggi. Nanti kita bahas ya apakah selalu demikian. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Jenis kelamin memengaruhi kemampuan mendengarkan. Kita punya jenis kelamin in general adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kadang-kala kalau kita ngomong, coba deh ditanya, kamu tuh biasanya curhat ke cowok atau ke cewek gitu ya. Nah, biasanya banyak yang suka curhat tuh ke cewek karena mereka berpikir kayak, cewek itu suka dengerin tahu, mereka itu kayak bisa ngerti emosi kita, mereka mudah empati dan lain sebagainya. Kalau cowok kan kayak logika aja lah gitu, main data aja deh, main gini, gak usah main perasaan kayak perempuan. Jadi kayaknya akhirnya banyak yang malas gitu ya untuk curhat ke cowok. Karena mereka berpikir bahwa perempuan bisa lebih quote-unquote mendengarkan dibandingkan dengan yang cowok. Apakah demikian? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Kemampuan mendengar lebih baik seiring bertambahnya usia. Bertambah usia menjadi tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Betul nggak? Nah, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kala kita kepikiran, udah deh kayaknya aku mau curhat sama orang yang lebih tua aja. Apakah menjamin bahwa orang yang lebih tua tidak sekompor orang yang lebih muda? Karena kita selalu kepikiran kayak, aduh yang muda masih labil gitu ya. Masih belum bisa menemukan jati dirinya. Jadi kalau cerita malah ember, nanti semuanya jadi kebakar gara-gara kompor mulutnya gitu ya. Nah, itu menjamin gak sih? Apakah ada guarantee bahwa curhat ke orang yang older gitu ya, yang lebih tua akan menjamin bahwa kita bisa menemukan jawaban dan ketenangan? Atau sebenarnya, well, age is number, usia itu hanya angka gitu ya, tapi kedewasaan itu dilatih sedari dini. Oke, itu tadi beberapa mitos, fakta, kemampuan mendengar, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada mitos atau fakta seputar kemampuan mendengar. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO psychologist. Coach Hani, it's nice to see you again today. Senang banget bisa ketemu lagi. Senang banget. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini tuh penting banget Coach ya. Tidak hanya ngomongin dari sektor industri, perusahaan, corporate dan lain sebagainya, tapi being a good spouse juga itu penting ya. Jadi pasangan yang baik untuk pasangannya, karena kita ngomongin tadi di awal kan aku sempat mention tentang divorce rate yang ternyata juga ada hubungannya sama komunikasi. Meni serem pisan ya. Oke, Coach, kita bahas yang pertama. Katanya sulit loh untuk bisa menjadi pendengar yang baik, katanya sulit loh untuk bisa mendengar gitu ya. Itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Mitos, Mas Raden. Oke. Kan semuanya nggak ada yang sulit kalau kita berniat dan mau belajar. Betul. Karena kemampuan keahlian mendengar itu bukan bawaan baby, orok. Nggak ada bakat. Oh, dia bakat sebagai pendengar, tidak ada. Semuanya harus dipelajari. Betul. Setelah belajar, yang paling penting adalah mengaplikasikan, menerapkan dalam keseharian, terus memperbaiki. Jadi berlatih kuncinya. Berlatih ya. Jadi tidak hanya sekadar
mendengarkan aja, tahu teorinya aja, tapi nggak diaplikasikan. Kan yang sulit aplikasi. Nah, itu dia. Nah, masalah aplikasi ini kadang-kadang orang gini, Coach. Mereka udah belajar nih ya, teorinya A, B, C sampai Z deh gitu ya. Tinggal aplikasinya nih, Coach gitu. Ketika di lapangan kayak banyak distraction ya. Satu hal yang being the distraction adalah kita mencoba untuk menjadi lebih wise. Tapi aku nggak bisa wise, aku kesabaranku setipis tisu. Gitu. Bisa aku nggak aja. bisa ngasih nasihat dan segala macam. Jadi aku tidak akan bisa menjadi pendengar yang baik. Itu gimana tuh? Itu sudah membangun persepsi. Aku sudah tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Bangun persepsi kalau belum ada kemampuan bahwa saya sedang berusaha menjadi pendengar yang baik. Karena kan lagi berusaha. Tapi kalau dia belum mempunyai keterampilan dan dia sudah proklaim ya bahwa dirinya ini pendengar yang baik, itu juga sesuatu yang not being truthful. Berbohong kan? Jadi harus sejujurnya memang saya sedang berusaha loh menjadi pendengar yang baik. Sedang berusaha. Sudah belajar, tapi saat ini saya sedang melatih. Sehingga lawan bicara kita, receivernya akan lebih memahami. Oh, my mom atau my boss ini lagi belajar bicara. Mungkin dia dapat feedback dari atasannya. Suka motong. Belum klarifikasi, sudah berasumsi. Karena that happens to me. Lagi saya baru masuk kerja ya, tahun 90-an gitu. Di situ saya dikasih feedback juga sama atasan saya. Hani, kamu saya perhatikan senang sekali motong orang bicara. Di situ saya, oh iya, karena saya merasa kasihan nih, dia dari tadi mikir kok belum tahu. Saya ceritanya ngebantuin Mas Raden. Nggak ada niat yang Nggak lain ada niat. sebenarnya. Itu juga ternyata niat baik saja tidak cukup. Oke. Caranya penting. Oke, berarti memang kita harus percaya pada diri kita bahwa kalaupun kita belum maksimal, setidaknya kita lagi berusaha menuju ke sana gitu. Betul. Jangan menganggap bahwa diri kita nggak bisa ya. Afirmasinya harusnya bagus-bagus. Harus yang ya. bagus. Oke, Coach, kita lanjut yang kedua ya. Banyak yang akhirnya menyatakan bahwa saya adalah pendengar yang baik. Dan orang berpikir kayak ya udahlah, semua orang juga pasti bisa menjadi pendengar yang baik setelah dilahirkan. Yang penting punya 2 daun telinga and you can listen what people say, that's it gitu. Benar seperti itu. Itu sebetulnya mitos, ya. Pendengarannya baik mungkin iya, tapi belum tentu dia memiliki kemampuan mendengar dengan baik. Karena mendengar dengan baik atau mampu mendengar atau listening skills-nya bagus, itu hanya bisa diukur adalah dengan apakah orang tersebut memahami pesan yang disampaikan. Ya, untuk tahu apakah saya paham atau tidak, hanya dengan memberikan artinya feedback kan, atau summarizing. This is what I understand. Ini loh yang saya pahami dengan bahasa kita sendiri. Artinya ketika kita melakukan paraphrasing itu, kita memastikan apa yang kita dengar, pahami sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh lawan pembicara kita. Kedua, dengan kita melakukan paraphrasing tadi atau istilahnya summarizing gitu ya, kita memberikan respect juga terhadap orang itu. Dan orang itu merasa didengar dan dipahami, sehingga itu akan membangun connection. Nah, itu dia. Itu ya. yang penting. Itu yang penting ya. Iya. Berarti ada step-stepnya gitu ya, Coach ya. Betul. Oke, Coach, kita lanjut yang ketiga. Katanya orang yang cerdas itu bisa jadi pendengar yang lebih baik dibandingkan yang lain. Karena kita selalu konteksnya gini, orang cerdas itu pintar, dan berarti dia pintar dong untuk mendengarkan. Dia juga bisa pintar untuk kapan waktunya untuk stop and go gitu ya, stop and talk gitu kan. Karena kalau kita kemungkinannya tok gitu ya, gitu. Dia tahu stop and talk gitu. Itu gimana? Apakah memang semua orang cerdas bisa menjadi pendengar yang lebih baik? Mitos lagi. Aduh. Mitos lagi tuh Mas Raden. Karena IQ ya, kalau kecerdasan ini kognitif atau intelektual ya, intelligence itu tidak ada hubungannya dengan memiliki kemampuan mendengar dengan baik. Tetapi dalam hal ini yang lebih berpengaruh atau berperan adalah emotional intelligence. Ya, karena empathy itu ada yang namanya adalah empathy
empathy. Dengan empathy kita itu jadi stay curious. Ya Penasaran kan? terus. Penasaran karena kita kan kalau kita jadi dia gimana? Kita harus penasaran. Tidak ada praduga. Nggak ada gue tahu nih apa yang lo mau omongin. Nah, kalau kita sudah mempunyai preconceived condition kayak gitu, itu sudah membuat pembicaraan itu jadi nggak enak energinya. Karena terlihat dari body language juga, saya lebih tahu dari kamu. Akan terlihat. Betul ya. Karena merasa kayak lebih superior tanpa melibatkan bahwa kalau kita ingin menjadi pendengar itu bukan kita mau menjudge, menghakimi, tapi kayak gini kali ya Coach ya, terminologinya kayak if I were you gitu ya. Jadi kalau aku jadi kamu tuh bakal posisinya seperti ini, situasinya seperti ini, dan yang aku rasakan seperti ini. Jadi kita bisa benar-benar masuk ke dalam situasi yang orang lain omongin gitu. Betul. Ya. Oke Coach, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini dia, jenis kelamin katanya bisa memengaruhi nih kemampuan mendengar. Dan banyak yang bilang, oke, women is better dan men gitu. Karena mereka, ya itu tadi, mereka tahu tentang empati, mereka tahu tentang perasaan. Sementara kalau laki-laki lebih logic, based on data gitu dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang malas curhat sama cowok, mereka mah nggak ada empati-empatinya gitu. Gimana tuh Coach? Sebetulnya tidak, itu mitos juga, ya. Karena kedua genders ini mereka itu berbeda saja. Karena kan otak kita juga ada perbedaan ya, di mana wanita itu, perempuan itu lebih fokus kepada building connection, kerjasama, kemudian lebih sensitif terhadap emotional issues atau dia lebih sensitif lah untuk ngelihat body language, facial expressions ya. Sementara laki-laki mereka based on facts and then terus gimana? Action. Ya. Jadi mereka menafsirkan dengan cara berbeda, tapi bukan berarti wanita lebih baik daripada laki-laki. Cara menafsirkannya yang berbeda. Kalau kita tahu bahwa pria ini lebih fokus kepada facts and actions, perempuan lebih fokus kepada tiga itu, bagaimana kalau kita juga belajar dari yang laki-laki, kita juga harus fokus kepada fakta, tidak hanya dari sisi emosi, karena dengan fakta itu akan bisa lebih menekankan, jadi lebih reinforce ya, the message, the understanding. Kemudian laki-laki juga cenderung udah jangan ngomong lama-lama, action. Apa nih yang harus kita lakukan? Itu juga kita yang wanita belajar juga dari laki-laki. Jangan hanya ngomong terus, actionnya mana? Kan gitu ya. No action, talk only talk ya. Only. Ya, dan yang laki-laki juga belajar dari perempuan karena kerjasama itu penting, building connection juga itu penting. Sehingga dengan mengetahui kelebihan masing-masing dan keterbatasannya, ambillah itu sebagai opportunity untuk our learning journey. Berarti cara eksekusinya aja kalau laki-laki, oke ini gimana nih cara eksekusinya, cara actionnya. Kalau perempuan juga ada strateginya. Jadi kalau di-combine, wah keren banget ya. Action dengan strategi. Oke, Coach, kita yang terakhir ya. Nah ini, ngomongin tentang mendengar yang baik, menjadi pendengar yang lebih baik itu erat katanya dengan umur. Semakin berumur, semakin dewasa. Padahal ada yang bilang, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Betul Gimana banget tuh Coach? Itu mitos lagi Mas Raden. Ya, karena belum tentu semakin berumur semakin mendengar. Malah semakin berumur kebanyakan juga semakin ingin kasih nasihat. Iya. Karena merasa lebih berpengalaman. Lebih banyak makan asam garam, cabai, pedas segala macam manis. Iya kan? Jadi dia merasa, dulu mama atau dulu saya lagi muda begini-begini. Tanpa bertanya apa yang dirasakan, apa yang jadi masalah. Jadi kembali lagi, umur tidak ada urusan dengan kemampuan mendengar yang baik, tetapi mendengar yang baik tetap itu harus dipelajari dan dilatih. Nah itu dia, menarik sekali ya statementnya ya. Berarti memang tidak ada satu batasan khusus antara entah itu range usia, jenis kelamin, strata sosial dan lain sebagainya, itu nggak ada. Semua tergantung bagaimana itu dilatih gitu ya Coach ya. Oke, ini menarik banget ya. Kayaknya semakin menarik untuk ngomongin tentang komunikasi nanti di segmen selanjutnya ya Coach ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik banget ya. Tadi selama break juga saya ngobrol sama Coach Hani. Ternyata banyak banget ya kalau kita berawal dari komunikasi gitu ya. Dari sesuatu hal yang kayak kita anggap sepele itu mah ya. Tapi tiba-tiba putus cinta, tiba-tiba bercerai, tiba-tiba resign dari kerjaan dan lain sebagainya. Itu kan banyak hal yang sebenarnya bisa diantisipasi dari awal kalau masalah komunikasi. Well, it's all about communication. Kalau semuanya dibangun dengan komunikasi yang baik, insya Allah gitu ya, tidak akan terjadi hal-hal yang buruk. Makanya hari ini kita akan membahas pendengaran yang buruk bisa menghasilkan hasil yang buruk juga gitu atau tindakan yang buruk. Oke, kalau Anda punya pertanyaan, mau tanya-tanya, mau curhat-curhat karena kayaknya belum punya pacar mau curhat, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama Coach Hani Muhtar, MIOP, seorang IO psychologist. Oke, Coach, kita bahas ini. Menarik banget. Aku jadi gak sabar nih ya ngomongin tentang effective communication. Komunikasi yang efektif. Kan kita ngomongin kalau komunikasi, ya komunikasi is I'm talking to you, you're talking to me, that's it gitu ya. Jadi that simple. Tapi ada efektifnya di sini. Nah, komunikasi yang efektif itu yang seperti apa sebenarnya? Nah, yang efektif itu setelah tadi speaker ya, yang pembicara itu menyampaikan pesannya, penerima pesan, menerima dan memahami apa yang disampaikan, dan juga si pembicara atau pemberi pesan ini juga mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan itu dipahami dengan baik. Jadi dua-duanya in agreement dengan apa yang disampaikan dan dipahami. Jadi effective communications adalah about getting understanding, memahami, kedua belah pihak memahami dengan baik. Oke, jadi sama-sama saling memahami, orang yang menyampaikan dan orang yang mendengarkan sama-sama tahu konteksnya apa nih yang lagi dibahas. Betul, ya. Jangan hanya satu arah aja gitu. Tidak satu arah. Oke, betul. Nah sekarang dengan manfaat dari komunikasi efektif, kan kita juga harus berbicara the worst scenario kalau sebenarnya akhirnya komunikasi efektif ini tidak berjalan dengan baik. Kerugian apa aja yang bisa terdampak dari komunikasi yang buruk? Ini bisa banyak ya, dari sektor perusahaan mungkin tadi sempat kita singgung di awal tentang bagaimana kerugian perusahaan. Ternyata 62,4 juta US dollar itu hanya di satu perusahaan gitu ya. Kemudian di rumah tangga deh, gitu. Negara terkecil gitu ya, itu rumah tangga gitu ya. Itu ternyata divorce rate-nya juga tinggi gara-gara masalah komunikasi. Itu dampak buruknya sedahsyat itu, Coach. Sedahsyat itu. Karena kan dampak buruknya ya dari komunikasi yang poor ini adalah orang kan merasa frustrasi. Iya. Mereka serba tidak menentu rasanya. Kemudian di situ stress level juga meningkat. Betul. Dan semua ini tergantung culture, budaya setempat. Baik itu di perusahaan ataupun di negara terkecil keluarga tadi. Kalau yang memiliki positional power adalah yang I do all the talking, ya kan? Karena kan dominan karena merasa paling tinggi posisinya, merasa paling tahu, paling berpengalaman, paling knowledgeable dengan segala macam gelar berderet, ya kan? Jadi dia merasa I do the talking, you just listen and do. Kalau culture seperti itu, ini akan mempengaruhi moral. Moral, mempengaruhi productivity. Makanya no wonder tadi Mas Radin bilang 62,4 juta dolar per perusahaan dengan karyawan 100.000 orang. Ya, jadi di sini kalau saya pelajari ya, even Microsoft dulu sebelum Nadella ini kan mereka pendekatannya itu lebih ke knowing it all. Saya ini serba tahu deh, knowing it all. Kemudian setelah Nadella jadi CEO-nya, dia rubah. Kita harus berubah culture. Tidak bisa lagi kita memiliki culture mindset knowing it all. Tapi how about learning it all? Oh iya. Ya kan, jadi dengan learning it all, we are going to learn, be patient, listen, clarify. Jadi nggak merasa, aduh kalau gue nanya lagi ntar dianggap bego. Tapi itu yang sering terjadi. Nah itu yang sering terjadi. Betul. Atau aduh ini ada perbedaan. Gue sebetulnya pengen ngomong ini, tapi kan dia susah diajak ngomong ke temennya di belakang.
Gimana bosnya mau tahu, supervisornya mau tahu. Betul. Jadi di situ sudah berasumsi, awas-awas nanti dia nolak, awas-awas, iya kan? Iya. Nah, itulah faktornya jadi productivity terpengaruh. Aduh, iya tapi yang menarik tadi ya, Coach Hani bilang kayak kita mau tanya, sebenarnya kita belum paham-paham banget ya gitu. Kita mau tanya tapi nanti dianggap Bodoh. Lelet banget sih. Gak nanya, dilakuin aja tapi bikin rugi perusahaan. Bikin rugi perusahaan. Nah itu kan jadi kayak apa ya, di situasi yang agak berat ya. Karena apa? Stigma masyarakat yang membentuk itu. Betul. Ih kebanyakan tanya bodoh banget sih, Iya. gak tau apa-apa ya. Tell me katanya kan, Iya. telat mikir. Gitu ya. Jadi memang ya itulah ya, kalau orang yang belum mengerti tentang komunikasi yang efektif, orang banyak nanya dikiranya bodoh seperti itu kan. Padahal sebenarnya itu sedang menggali informasi untuk memaksimalkan potensi ya. Betul. Supaya tidak ada kerugian yang dialami gitu Dan ya. menyamakan pemahaman. Betul. Betul. Oke. Nah untuk menyamakan pemahaman ini kan butuh komunikasi efektif yang tadi sudah dijabarkan Betul. supaya dampak-dampak buruk ini nggak terjadi. Ada nggak sih Coach prinsip-prinsip dalam komunikasi efektif apa aja yang harus diterapkan ketika kita ingin mengaplikasikan komunikasi yang efektif? Apakah hanya sekadar ngomong kayak I do all the talking, you just do it gitu. Yeah, Kayak, listen and do. Listen and do it gitu kayak, atau ada beberapa level dalam komunikasi efektif yang sebenarnya kita harus tahu apa aja gitu. Prinsip-prinsipnya ya, yang Prinsipnya. utama itu adalah interpersonal communications. Nah. Itu bukan optional, itu sesuatu yang mandatory. It's a must, ya. It is a must ya. Jadi kalau kita nge-hire karyawan di perusahaan, pasti kemampuan berkomunikasi. Itu salah satu yang paling penting. Sama dong harusnya ketika mau menikah juga cari pasangan yang mampu berkomunikasi. Kalau ini enggak, dia diem banget, dianggap sabar. Padahal taunya nyimpen di dalam gitu kan. Time bomb. Time bomb ya kan. Kemudian kedua, when it is out, nggak bisa di reversible. Ya kan, jadi kalau mau bicara itu kita mikir, gunakan pendekatan think. Is it true? Apakah benar yang mau kita omongin? Oke. Ya kan, think. H, honest, benar nggak? Ya kan. Kemudian inspiring, ya kan. Kemudian necessary, penting nggak sih? And kind. And kind menyampaikannya. Gunakan itu gitu loh. Jadi kalau kita refer menggunakan prinsip-prinsip ini gitu ya, insya Allah kita kan ada kindness-nya, Yes. pentingnya. Jadi ngomongnya juga menghindari. Ini orang ngomong banyak banget tapi nggak ada isinya. Iya. Makanya gunakan think itu. Ya kan, is it true, is it kind, ya kan, is it important, necessary, ya kan. Gunakanlah pendekatan seperti itu. Harus ada 5 itu, think itu sendiri. Ya, atau sebaiknya seperti itu. Gunakan pendekatan itu. Think, true, ya kan. Kemudian honest, inspiring, necessary, and kind. Oke, itu kan menjadi satu hal yang Coach, kok agak ribet ya, berat banget tuh harus gitu. Itu harus semua levelnya, komponennya harus terpenuhi atau gimana sih Coach? Kan kadang-kadang kita kayak, ya ampun Coach mau komunikasi aja ribet banget ya. Gitu ya. Makanya berlatih. Masa aku mau ngomong harus mempertimbangkan think, honest gitu dan segala macemnya gitu, kayak nggak jadi ngomong deh Coach. Lebih buruk lagi komunikasinya, nggak ada komunikasi gitu. Understand. Jadi intinya kan stay curious, ya kan. Kalau itu 5 kepanjangan ya. Stay curious aja, rasa ingin tahu dan empathy. Kan intinya itu ya dari yang think tadi itu adalah stay curious, rasa ingin tahu, empathy, being kind. Jadi kita istilahnya kalau lagi conversations ya, tinggalin dulu deh handphone. Ini sebentar. Iya, itu annoying banget. Kayak nggak respect. Ya betul, right? betul. Jadi kayak kita moodnya tuh langsung hilang kalau ngomong sama orang, kita lagi ngomong serius, terus tiba-tiba dia kayak main HP. Aduh, itu nggak enak banget. Nggak enak banget, itu banget, merusak. Ya. Oke, daripada mood kita agak jelek, ya, kita break dulu Coach. Ya, break dulu, kita lagi bagus. Atau kita tanyakan, apakah bisa berbicara sekarang? Oh iya. Apakah ini waktu yang baik untuk berbicara? Kadang-kadang kan kita mau masuk ke ruangan bos nih. Iya. Si bos, oh iya, masuk, tapi sambil gini di ininya kan, di laptopnya atau betul. ini. Dan kita sebagai bawahan tanya,
is it the right time to talk with you now? Nah betul, itu disrespect banget ya Coach. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di Boleh. segmen selanjutnya. Gak kerasa kan Coach, Cepet kalau kita banget. ngobrol tuh bentar-bentar aku dikomandai untuk break Break. gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Tadi selama break juga tetap diskusi loh sama Coach Hani. Karena ini penting banget ya. Orang melihatnya kayak sesuatu yang sepele, ngomong doang gitu kan. Tapi ternyata the power of mouth, the power of words itu bisa mengguncang dunia. Nah kalau Anda masih curious, kan tadi Coach Hani bilangnya kita harus stay curious. Nah kalau Anda penasaran boleh tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtar MIOP, seorang IO psychologist. Oke Coach, kita ngomongin tentang komunikasi tadi udah ya, komunikasi yang efektif. Nah komunikasi efektif itu akan terjadi kalau salah satunya tadi Coach Hani udah bilang ada yang mendengarkan dan menjadi effective listening. Right. Ya, tadi sempat kita bahas juga di segmen-segmen awal sebutan menjadi pendengar yang baik. Nggak akan terjadi komunikasi yang efektif kalau tidak ada pendengar yang baik, betul kan Coach ya? Gitu. Karena akhirnya nggak nyampe, kayak mental lagi gitu. Apa yang akhirnya menjadi penghambat kalau effective listening? Oke lah, semua orang mau belajar ke situ. Tapi kan akhirnya banyak orang yang nggak paham tentang, ternyata ada barrier-barriernya, penghambatnya ketika orang lagi komunikasi dan tidak terjadi effective communication gara-gara tidak adanya effective listening. Penghambatnya apa aja? Penghambatnya ya, the barriers adalah diantaranya nih, selective listening. Aduh, pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Picky listeners. Gitu. Jadi cuman mau denger yang ini, nggak mau yang itu nggak penting banget. Ya, itu sudah one of the biggest barrier in communications. Karena dengan seperti itu sudah tidak mendapatkan the whole picture. Ya, betul. Karena sudah ada preconceived notions, saya hanya akan mengambil yang bagian-bagian ini. Saya nggak suka yang ini, udahlah. Nggak usah. Ya, itu selective listening. Kedua, kita juga tidak fokus, jadi ketika kita mendengar itu, kita mendengar bukan hanya yang terdengar. You know what I mean? Not only what was being said, tapi unsaid-nya apa? Not being unsaid. Yang tidak diomongin itu hanya terlihat dari non-verbal. Gestures, gimana dia misalnya kepala, rambut digini-gini, facial expression facial juga. expressions, ya kan? Itu akan mempengaruhi. Non-verbal itu kan 93% dibandingkan verbal yang only 7%. Jadi, iya besar banget, 7%. Verbal. Verbal only 7%. The biggest adalah itu non-verbal. Body language, the tone of the voice, facial expressions, ya, itu besar non-verbal, ya. Yang kedua itu, yang ketiga adalah tidak usah menunjukkan emosi kita. Kita harus menunjukkan kita strong. Ketika seseorang, let's say, ketika involved in a very difficult conversation sampai menangis, dia minta maaf menangis. Aduh maafkan ya sampai saya menangis. Sebetulnya tidak perlu tidak perlu minta maaf. Ketika kita dalam involved in a very difficult conversations gitu ya, kita sampai menangis, justru itulah kita showing our real inner vulnerability. Ya. Dan kita nggak usah bilang maaf, tapi I feel so overwhelmed. Jadi saya nggak kuat gitu ya. Jadi saya sampai menangis karena I feel so overwhelmed. Katanya benar-benar merasa kayak involved in the situation ya. Benar-benar masuk ke dalam situasi itu gitu ya. It is okay to cry, and kita juga bilang it is okay to cry. Sometimes cry itu kan membuat kita malah lebih relief. Ya, the emotion ya. The emotionnya keluar.
Iya kan, karena 90% memang water, 10% water, tapi 90%-nya itu adalah the unpleasant emotion yang sudah dia rasakan. Bagus loh, 10%-nya cuma air, 90%-nya itu emotion. Emotions, unpleasant. Jadi kalau kita bos mendapatkan bawahan yang nangis gitu ya, jangan dibilang kalau ketemu dia cengeng banget, nangis melulu. Nah, justru itu ada apa di organisasi kita sampai ketika kita ngomong dia nangis, awas-awas dia burn out, awas-awas bosnya dia pressuring dia, torturing dia. Betul. Dia banyak nanya, kayak gitu aja kamu nggak tahu sih, kesel ditanyain. Lemah kamu. Lemah sekali kamu. Oke, Coach. Oke. Sebelum lanjut, ini ada DM. Aku Oke. bacain ya dari Bu Lita nih. Pagi, Coach. Ya, saya ingin bertanya nih, Coach. Gimana cara menjadi pendengar yang baik? Apa kita perlu menatap lawan bicara saat sedang bercerita? Makasih, Coach. Harus memandang, saling memandang. Iya. Gimana tuh, Coach? Harus memandang tuh? Betul sekali, itu eye contact. Itu dari, betul sekali, dari mata Ibu jatuh Lita. ke hati enggak ya, Jatuh Coach? ke hati, betul. Oke. Jadi Gimana dengan tuh? kita memandang kan merasa direspek. Memang kadang-kadang kalau lagi mikir nggak selalu kan, paling berapa second kita bisa memandang, kemudian kita mikir otak kita ke kiri ke kanan kan itu mengikuti juga ya mata kita gitu ya gerakannya. Jadi betul-betul itu penting untuk keep the eye contact. Itu salah satu yang membuat effective communication adalah keep the eye contact with yang pembicara. Tapi kadang kala ya, Coach ya, kalau melihat pertanyaan Bu Lita nih, ketika kita kita lagi eye contact-an gitu ya, ada apa tuh kita bisa malah imajinasi ke yang lain-lain gitu, kayak ngelantur kemana-kemana gara-gara antara mau ngerespon apa, antara kepikiran apa. Jadi kayak kadang-kadang udahlah aku nggak eye contact aja gitu sambil mikir aja. Kalau itu malah agak distraction. Nah itu harus belajar dong berarti ya? Betul, itu harus belajar, berlatih. Jadi eye contact itu kan satu hal penting, tapi setelah itu juga supaya efektif komunikasinya ya, selain cara mendengar dengan efektif itu ya, dia selalu berusaha reflektif. Jadi oke, tadi yang disampaikan Mas Raden tuh poinnya ini ya Mas ya. Kemudian dari situ juga kita melakukan klarifikasi. Kemudian juga untuk klarifikasi itu juga kita bisa kalau kita mendengar dengan baik, kita tahu nilai-nilai orang itu. Misalnya ketika dia bilang, gue sebel deh, bokap nih ngomong gini ke gue tentang kakak misalnya ya. Berarti kamu tuh merasa bapak kamu unfair ya ngomong itu di depan kamu. Sebaiknya berarti nilai dia tuh pengen fairness. Iya kan? Jadi kita tuh harus bisa menangkap sebetulnya orang ini mau menyampaikan pesan apa sih? You know what I mean? Kadang-kadang kan orang ngomong panjang-panjang tapi poinnya tuh, you know what? I am a very fair, sangat menjunjung tinggi fairness. Iya kan? Betul. Kemudian ketika bapak kamu ngomong seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kalau fairness itu very important for you, right? Ya tapi kan kalau ngomong sama bokap gimana rasanya? Pasti dia nggak mau denger. Are you sure dia nggak mau denger? Udah berusaha? Udah pernah coba? Udah pernah coba? Udah berapa kali? Gimana cobanya? Tell me, kasih contoh. Kasih contoh. Be specific, give me example. Biasanya tanya, kasih. Dari situ, yang ini kamu udah bagus. Bagaimana kalau nyoba yang ini tambah? You know what I mean? Jadi ya, jadi itu penting gitu loh untuk bisa memahami sebetulnya lawan bicara kita ini punya nilai apa yang ingin disampaikan. Nah itu dia. Nah ini menarik loh Coach, aku jadi tertarik sama yang kayak hanya masalah ngomongin dia, tapi kan dia gini. Oh ternyata dia membutuhkan fairness. Dan itu kayaknya semua orang nggak akan, aku aja tadi nggak kepikiran kalau ternyata yang diinginkan oleh orang ini adalah fairness gitu. Fairness. Nah untuk bisa tahu bahwa dari perbincangan ini ternyata dia pingin fairness, itu takes efforts dan takes time juga untuk mempelajarinya dong. Betul, untuk mempelajari, untuk memahami, kemudian melatih. Dan dari pelajaran itu kan nanti kita diajarkan juga. Kalau lawan kamu bicara seperti ini, artinya ini loh kamu harus respon seperti ini. Kan itu berlatih. Dan ketika kita, let's say kita kan nggak ada kan sekolah untuk atau pelajaran untuk mendengar dengan baik. Yang ada bagaimana mengajarkan anak membaca, right? Tapi mengajarkan anak mendengar ada nggak? Kan nggak ada karena orang tuanya juga belum jadi pendengar yang baik.
Maunya ngomong terus kan? Betul, Ya. betul, Jadi betul. di situ justru dengan kita belajar itu kita akan tahu teknik-tekniknya. Padahal dalam belajar bahasa itu semua diawali dari listening, Betul. speaking, reading, writing. Gitu Betul, kan, menulis tapi aja. listeningnya itu kan lebih ke pronunciation ya. Pronunciation. Bener nggak nih pronunciation-nya ya? Tapi bukan makna. Bukan makna ya, jadi Right. lebih dari sekadar mendengar tapi mendengarkan. Oke, Betul. Coach. Harus break lagi Break nih. lagi nih. Aduh, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, oke. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theivamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih bersama dengan Coach Hani Muhtara, MIOP, seorang IO Psychologist. Oke, Coach, ini komunikasi effective listening juga udah kita bahas. Meskipun sebenarnya masih banyak, tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi. Tapi kapan ya? Masih a big question mark, kapan lagi kita bisa ngobrol. Oke, Coach, kita ngomongin tentang tips menjadi pendengar yang baik. Dan ini kayaknya 3 poin yang akan disampaikan Coach. Ini relate banget sama yang terjadi sama kehidupan kita. Yang pertama adalah start by stopping. Gimana atuh suruh start tapi dengan stopping kumaha ieu teh gitu kan. Kumaha ieu tehnya. Gitu. Janten. Nah. So ya jadi begini. Start by stopping. Stopping pertama, stopping apa? Kalau lagi megang gadget, stop dulu lah, singkirkan, ya kan? Kedua adalah juga stop bicara. Ya katanya kan ada pepatah yang mengatakan seperti ini nih Mas Raden. Kalau speaking is a gold, listening is a diamond. I choose the diamond one. Diamond one, right? And then dibilang juga ketika kita bicara sebetulnya our blood pressure itu naik. Oh iya? Tapi ketika kita mendengar itu turun. Jadi kalau mau sehat banyak-banyak dengar. Supaya nggak hipertensi. Betul sekali. Ya. Jadi stop by start by stopping everything. Ya. Kalau memang merasa tidak bisa stop, sampaikan. Bisa nggak kita bicara lagi nanti? Karena ini bukan waktu yang pas. Kita juga harus bisa menyampaikan itu. Jangan walaupun nih ya misalnya bukan video call, bukan seperti ini, hanya telepon, tapi kan orang merasa kalau dia sambil dengerin tapi sambil ngerjain apa terasa. Apa? Ulang lagi, right? Betul. Jadi start by stopping everything. Kalau merasa itu tidak pas, sampaikan. This is not the best time for us to talk. Can I call you back? Kapan bisanya? Seek agreement. Karena kadang-kadang kan sekarang kan harus janjian ya mau ngomong. Iya, betul. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk telepon terus kita lagi nggak bisa. Enggak ya. Sampaikan. Karena semua orang juga punya kehidupan masing-masing supaya enak dua-duanya win-win solution ya. Oke, setelah start by stopping ada stay curious, tetap penasaran. Nah, gimana untuk Jadi ini penting sekali tetap penasaran ya. Karena curiosity is the door to empathy that will connect people. Jadi tanpa judgment, tanpa asumsi, tapi lebih banyak bertanya, berikan feedback, ya kan summarizing gitu ya. Itu penting banget. Penting banget. Supaya kita tahu sebenarnya kondisi dia itu seperti apa. Karena kita curious, tidak aja. Kayak orang kalau diajak ngobrol aja kayak are you alive or something gitu ya. Masih hidup kan, masih bernapas kan gitu kan. Karena akhirnya ketika kita stay curious, penasaran dengan apa yang terjadi, istilahnya orang terhargai bahwa oh kamu merasa ada perhatian sama aku gitu ya. Merasa dihargai. Merasa dihargai. Oke, yang terakhir adalah ini. Itu meni gatel pisan ieu teh mulut ya gitu ya. Gatel banget mau giving advice dan kita harus stop giving advice. Atau kayak menahan diri untuk nggak bentar-bentar dia baru ngomong semenit, kita yang dengerin kayak udah 3 menit 5 menit ngasih advice, padahal I don't need your advice, I only need your ears gitu kan. Gimana tuh? Iya. Dan kebanyakan ya orang yang memiliki position of power senang sekali memberikan advice karena mungkin di sini kan udah istilahnya dengan posisi dengan segala macam dia merasa gue lebih tahu dari Allah. Ya kan? I know better than you.
I experience more than you. Jadi seperti itu sudah bawaan. Saya harus memberikan advice. Contoh Mas Raden, anak bilang, Mom, I feel so stressful. Karena saya harus mengerjakan 4 papers in 2 weeks. Santai aja kali. Kenapa sih? Mama dulu 10. Mama 10. Nggak boleh comparing Nggak dong. boleh. Ketika si ibu ngomong gitu, si anak langsung stop telepon. Udah Mam ya, nanti kita bicara lagi. Karena itu disconnect. Iya. Right? Jadi stop giving advice, listen. Oh, apa yang membuat kamu stres? Jadi ada 4 papers this week. How will you manage that? Ya, artinya kan kalau orang stres itu bukan nggak usah stres lagi. Orang itu Nggak segampang itu ya. tidak segampang itu, dan orang panjang umur itu bukan berarti dia tidak pernah stres. Dia iya kan, stres itu part of our life, tapi dia mempunyai capability, kompetensi untuk navigate stresnya. Ya, jadi ketika orang stres itu artinya resources yang dia miliki lebih rendah daripada demand yang dia punya. Jadi kalau orang mendengar orang lagi stres, oh apa yang membuat kamu stres? Apa yang bisa saya support? That's all, that's it. Stop giving advice. Stop giving advice. Right. Segatal-gatalnya mulut harus stop giving advice sebelum diminta ya. Karena kadang-kala kita udah nggak diminta, drocos terus gitu ya. Merasa dermawan tadinya. dermawan kata-kata ya. Thank you Coach. Aduh, kita harus selesai nih. Berpisah di sini. Next time, when you're going to Indonesia, kabari lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Of Thank you Coach, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah ya. Ya, terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Coach Hani. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Sampai jumpa.